Nabi itu punya ruhaniyah yang luar biasa. Kekuatan ruhaninya itu sudah nggak ada bandingannya. Ini salah satu contoh dalam Hayatus Sahabah. Ini ada orang terkenal seluruh alam jahatnya, namanya Abu Jahal, yang dikatakan oleh Nabi ini Fir'aunnya umat ini, Abu Jahal ini. Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah. Ringkas cerita, akhirnya Ikrimah ini masuk Islam. Masuk Islam. Setelah masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus beliau tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, setelah saya masuk Islam ini, apa yang harus saya buat? Maka Nabi mengatakan, katakan hei Ikrimah, saya ini muslim, muhajir, mujahid. Nah, katakan mulai saat ini saya jadi orang Islam, siap hijrah, siap berjuang. Terus dia mengatakan, ya Rasulullah, saya muslim, siap hijrah, siap berjuang. Kemudian Nabi mengatakan, Ikrimah, sekarang kamu minta apa? Apa saja yang kamu minta akan saya kasih. Kata Nabi kepada Ikrimah. Ini masuk Islam baru beberapa menit, mereka. Ikrimah itu loh jawabannya aneh betul, mereka. Ya Rasulullah, saya minta kepada Tuhan untuk engkau memintakan ampun kepada Allah untuk saya. Hanya itu saja hajat saya di dunia ini. Saya nggak perlu apa-apa, pokoknya mintakan ampun kepada Allah untuk saya ini. Padahal Ikrimah ini kalau beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya minta uang, kan dikasih uang oleh Rasulullah. Saya minta jabatan, akan dikasih jabatan. Nabi itu tidak pernah bohong. Kalau Nabi mengatakan, minta apa saya kasih, pasti dikasih juga. Tapi Ikrimah baru beberapa menit loh, pikirannya sudah berubah. Kita ini sudah bertahun-tahun jadi orang Islam, mulai lahir jadi orang Islam. Kalau ditanya, kamu ingin apa? Saya ingin rumah yang bagus, saya ingin ini, ingin ini, ingin ini. Ikrimah itu loh, sholat aja belum, ditanya sama Nabi, kamu ingin apa? Saya kasih. Saya ingin ampunan Allah ya Rasulullah. Enggak minta apa-apa. Maka Nabi terus langsung berdoa, ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosanya Ikrimah. Maka Ikrimah mengatakan, raditu ya Rasulullah, sekarang saya sudah puas ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya dulu banyak kurban untuk merusak agama. Sekarang saya akan kurban berlipat untuk membela agama. Saya dulu banyak bertempur untuk merusak agama. Sekarang saya akan bertempur lipat untuk membela agama. Saya dulu banyak mengeluarkan duit untuk merusak agama. Saya sekarang akan keluarkan duit lipat untuk membela agama. Langsung berangkat sampai beliau mati dalam perjuangan. Ini semalaikan proses ini cuma beberapa menit dari kehidupan yang mulia Ikrimah radhiyallahu taala. Ikrimah yang anaknya Abu Jahal, yang hatinya asalnya gelap gulita dan jahatnya sudah bukan main. Baru menghadap Rasulullah 5 menit sudah berubah jadi wali. Beliau ini kalau melihat Al-Quran belum nyentuh sudah nangis. Itu kitabnya Allah, kitabnya Tuhanku, nangis diciumi. Maka para sahabat itu nggak nutut semalaikan kemuliaannya para sahabat. Kalau Ikrimah itu kayak begitu mulianya, begitu tingginya pemikiran agamanya, begitu tinggi imannya, sedangkan baru berkumpul dengan Rasul 5 menit. Bagaimana pula orang yang bertahun-tahun bersama Rasulullah, kayak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kayak Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kayak Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, kayak Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kalau kamu baca buku di mana saja,
kok menjelekkan sahabat, kamu jelekkan yang nulis itu manusia bodoh kamu itu. Quran aja membaik-baikan sahabat, memuji-muji sahabat, kamu kok menjelekkan sahabat, bodoh kamu itu. Udah gitu aja. Ini ada datanya, data bodoh, bohong. Situ aja ya kan? Orang kok menjelekkan sahabat itu orang sesat. Ini malaikat Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Nabi menandakan cinta kepada Nabi, cinta sunnah Nabi, cinta perjuangan Nabi, cinta ilmunya Nabi, senang ngaji, cinta dengan pewaris-pewarisnya Nabi, para ulama, cinta apa saja yang berkaitan dengan Nabi. Insyaallah malaikat. Inilah malaikat Allah Ta'ala. Bagaimana supaya keimanan kita ini tambah hari tambah meningkat, tambah meningkat, tambah meningkat, tambah meningkat. Amal kita tambah hari tambah soleh, tambah soleh, tambah soleh, tambah sesuai dengan iman kita. Kita iman kepada Allah, akhirnya amalnya siang malam taat kepada Allah. Iman kepada Nabi, akhirnya siang malam mengikuti jejak Nabi. Iman kepada akhirat, siang malam memikirkan akhirat. Iman kepada kitabullah, siang malam mengamalkan kitabullah. Iman kepada para malaikat, akhirnya punya malu, tidak sembarangan berbuat, malu dengan para malaikat yang di kanan kiri kita. Iman dengan qada dan qadar, ini yang keenam. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah ditakdir oleh Allah. Maka janganlah kita ini pikir yang panjang-panjang. Yang penting kita ini sibuk dalam kebaikan, sibuk dalam taat kepada Allah. Udah, apa yang akan terjadi sudah ditulis oleh Allah. Jangan kita mengatakan seumpama. Kemarin saya jalan, seumpama saya minggir sedikit itu tidak ditabrak bis sebelumnya. Tapi saya tidak minggir sih. Maka akhirnya saya dipelindes bis sehingga kaki saya potong. Bukan, itu memang sudah tulisannya di langit, kamu itu ya begitu itu, dipelindes bis itu nggak usah bilang seumpama, nggak ada gunanya. Titik. Insyaallah kan? Jadi tidak usah mengungkit-ungkit perkara yang lalu. Perkara yang lalu sudah takdir Allah. Perkara yang akan datang pun juga sudah takdir Allah. Gak usah ngurus setir ringkesnya. Yang penting kamu tuh sibuk dalam taat kepada Allah, sibuk dalam amal yang diridhoi oleh Allah. Insyaallah malaikat. Nah, ini rukun iman 6 ini harus ada dalam hati kita. Siang malam saya mati. Nah, supaya rukun iman 6 ini masuk dalam hati, bagaimana caranya? Pertama kali kita buat suasana senantiasa bicara perkara ini di rumah, di masjid, di mana-mana. 6 ini dibicarakan terus. Kalau pegang Quran, bicara iman. Ini suratnya Allah, pencipta alam semesta kepada manusia yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Masa kita ini nggak baca? Dikirimi surat dari pencipta alam semesta kok nggak baca? Kok tolol betul kita ini. Baca pun tidak ada niat untuk memahami. Saya sekarang tanya, kalau kamu dapat surat dari Presiden Indonesia, kamu bukan orang Jawa, dibuka ternyata tulisannya tulisan Jawa cacing itu, bahasanya kamu nggak ngerti, kira-kira bagaimana? Kamu biarkan? Kamu buang, kamu tutup itu surat? Tidak. Kamu akan pergi ke Temboro, tanya orang Jawa. Ini saya dapat surat dari SBY, Pak. Tapi bahasa Jawa, ini apa isinya? Ini saya khawatir tahu-tahu saya dipanggil mau dikasih Mercedes ini. Dibuka. Oh, betul. Ini maknanya kamu dipanggil ke Jakarta mau dikasih hadiah besar. Lah Al-Quran itu seperti itu. Ini suratnya Allah dibawa Rasulullah kepada kita. Isinya apa? Panggilan untuk pergi ke surga. Kok tidak kita perhatikan bagaimana? Di situ sudah ditulis surga sudah jadi istana-istana dari emas, dari intan.
sungai-sungai dari susu, dari madu, bidadari yang nan cantik sudah siap. Datanglah kamu ke sini, syaratnya ini, amalkan sunnah Rasulullah SAW. Ya, surat itu dibawa Rasulullah untuk kita nggak pernah merhatikan, cuman mikir perkara lain. Mau dijadikan raja di surga, malah mendaftarkan hansip di Temboro. Istana surga dari emas, dari intan sudah disiapkan untuk kamu, malah berebut gubuk reot dari bambu. Apa gak lucu itu? Nah ini senantiasa kita bicarakan oleh kan, bukan kita dengar dok, kita bicarakan, lama-lama mantep. Kemudian yang kedua, kita ini doa terus, karena hakikatnya iman itu yang bisa memberikan hanya Allah. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah. Orang itu nggak bisa iman tanpa kehendak Allah, nggak bisa. Maka senantiasa doa kepada Allah, ya Allah berikan kepada aku iman yang sempurna. Kemudian yang ketiga, cari pengalaman iman. Cari pengalaman iman itu bagaimana? Kalau kita ini banyak susah payah untuk perjuangan agama, nanti dapat pengalaman-pengalaman sehingga iman kita itu naik. Kemarin jamaah 40 hari cerita sama saya. Jamaah 40 hari jalan kaki. Itu di kampung itu orang kampung itu nggak seneng, sehingga jamaah itu diusir. Dan jamaah itu semua itu puasa. Memang jamaahnya itu jamaah mujahadah ini. Ini habis asar dia masak, orang kampung datang, kompornya ditendangi semua sama orang kampung. Minggat ini, aliran sesat. Nah, tapi jamaah ini ya sabar, diem aja jalan sampai ke puncak gunung. Di situ ada kampung, diterima baik di situ. Sampai seminggu karena kecapean mereka. Seminggu itu di puncak gunung itu, dikasih makan, dikasih minum sama orang di gunung itu. Seneng semuanya. Setelah itu setelah seminggu turun lewat kampung yang ngusir tadi. Tapi aneh itu orang-orang kampung itu pada kumpul nyegat jamaah ini. Jamaah itu sudah deg-degan. Wah, ada apa lagi nih? Ternyata itu bukan mau ngusir, malah mempersilahkan mereka, minta mereka untuk tinggal di masjidnya. Loh, kemarin katanya nggak boleh Pak di sini. Nggak, itu orang-orang nggak paham itu kemarin tuh. Kamu sekarang di sini lebih lama lebih bagus. Oh, yang namanya ayam datang, yang namanya tempe goreng datang. Akhirnya jamaah ini paham. Oh, hati manusia itu di tangan Allah. Kemarin ngusir, sekarang bawa tempe, bawa ayam, bawa bergedel, itu apa-apa datang semua ke masjidnya. Jadi orang ini salah satu contoh. Kalau orang itu mau susah payah untuk agama, dapat pengalaman. Di Temboro ini, ya, zaman dulu beberapa tahun yang lalu ada orang namanya Mbah Haji Saleh. Orang Boro semua tahu ini orangnya. Keluar di Bangladesh 4 bulan. Setelah beberapa bulan, dia itu makan makanan Bangladesh itu lidahnya itu sudah nggak kuat. Dia duduk di emper masjid, rasanya sudah nggak kuat, perut saya itu makan makanan Bangladesh nggak cocok. Ini kalau ada sego pecel gitu ya, tapi dalam hati cok, kayak apa enaknya. Lah tahu-tahu Allah menggerakkan orang, namanya Pak Rijal. Orangnya sekarang di sini itu orangnya. Dan insya Allah dia juga sudah lupa. Tahu-tahu bawa nasi pecel ke jamaah itu. Akhirnya Mbak Haji Saleh ini, Masya Allah, Allah sudah tahu hati saya. Ya ini yang saya cari, langsung habis. Coba pengalaman. Semua orang iman tahu, malaikat, dan yakin Allah yang menciptakan mesti maha tahu. Allah yang kasih pendengaran mesti maha pendengar. Allah yang menggerakkan hati tentu maha tahu apa yang dalam hati.
Tapi pengalaman itu lain. Mbah Haji Saleh tadi bukan karena bayan, dia dapat pengalaman. Dia ingin sego pecel, tahu-tahu sego pecel datang. Akhirnya muantep tuh. Allah tahu hati saya tuh muantep. Mbah, kamu keluar 4 bulan tuh dapat apa? Allah tahu hati saya. Pun sitok niku mawon pun. Tapi ini karena pengalaman, mancepnya itu betulan oleh kan. Kalau cuma dengarkan bayan, nanti habis bayan lupa lagi. Tapi kalau sudah pengalaman ini nggak lupa-lupa. Insya Allah mulai kan? Ya. Jadi kalau kita iman kita ingin kuat, banyak mujahadah, banyak bersusah payah untuk agama. Nanti Allah kasih pengalaman macam-macam. Allah punya bertriliun-triliun pengalaman yang Allah akan berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini salah satu contoh aja. Banyak kan kalau kita baca Hayatus Sahabat, bagaimana para sahabat ketika mereka banyak susah payah untuk agama, macam-macam pertolongan Allah. Malaikat-malaikat datang, lautan pun jadi jembatan, binatang-binatang pun tunduk pada mereka. Sahabat malah kan, sahabat itu dalam satu perjalanan di tengah hutan kebingungan, nggak tahu jalan kemana ini. Tahu-tahu hutan, tahu-tahu ada harimau datang, nunjukkan jalan. Kobat kabit anunya itu, buntutnya itu, seolah-olah beri isyarat ke sini loh kalau mau tahu jalan. Akhirnya sahabat tadi mengikuti harimau itu sampai ke kampung. Jadi dalilnya bukan orang tempatan, dalilnya harimau. Coba semalaikan Allah Ta'ala. Ini semua pengalaman macam-macam. Nah kalau kita ini nggak mau susah payah untuk agama, nggak dapat pengalaman agama. Orang yang susah payah karena pertanian, ya dapat pengalaman pertanian. Orang yang susah payah karena perdagangan, dapat pengalaman perdagangan. Orang yang susah payah karena urusan militer, dapat pengalaman militer. Orang yang susah payah karena hubungannya kepada Allah, dapat pengalaman hubungan dengan Allah. Untuk dapat pengalaman ini, syaratnya kita menyiapkan waktu. Insya Allah kan?